ada atmosfer surgawi, ada damai, ada sukacita meliputi semua daerah ini Tuhan. Dan dimanapun suara ini terdengar, biar kami semua membutuhkan jawaban, membutuhkan kebenaran, membutuhkan kepastian ya Tuhan. Terima kasih. Dan dimanapun mereka boleh menyaksikan program ini Tuhan, mungkin mereka sedang ada di rumah yang sedang mengalami sakit dalam tekanan dan persoalan, kami tahu Engkau Tuhan kami yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau Tuhan melawat kami semua, melawat semua yang ada di program ini, supaya mereka yang terikat dilepaskan, yang lemah letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Baik, shalom, selamat malam semuanya umat Tuhan yang ada di pusat kota Cilacap 45 Manado. Selamat malam yang ada di program Suara Kuasa Penginjilan Jalanan. Kami ada di pusat kota Manado lagi melanjutkan misi penginjilan jalanan pada tahap 714. Jadi tahap 714 nantiasa Tuhan membawa kami dalam misi penginjilan ini, dan kami ada di 7 titik pelayanan yang sudah disampaikan oleh WL tadi. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, saudara, seperti yang disaksikan oleh kedua teman tadi, jadi kami semua ini bukan orang-orang baik sebelumnya. Kami semua ini bukan orang-orang yang baik sebelumnya, tapi orang-orang yang hancur, tidak punya tujuan, tidak punya kepastian. Jadi yang bersaksi tadi saudara, kami ini mantan-mantan preman, mantan-mantan nabi. Jadi kehidupan kami dulu tidak jelas, tidak pasti. Tetapi seperti kesaksian tadi bahwa ketika kami berjumpa kehidupan, kebenaran di dalam Yesus Kristus, kami betul-betul menyadari ternyata hidup ini hidup yang berarti. Dulu hidup kami tidak berarti. Kenapa? Karena kami dipakai oleh setan. Setan menguasai hidup kami sehingga kami melakukan dosa. Seperti dikatakan tadi, melakukan dosa. Jadi semua dosa yang dilarang di Alkitab, di kebenaran, itu kami langgar semua. Kenapa? Karena kami tidak tahu kebenaran. Karena hidup kami belum terhubung, belum terkoneksi dengan surga. Alkitab bilang kejatuhan manusia di Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Alkitab katakan, karena kamu makan dari buah yang kularang itu, kata Tuhan, maka manusia hidup dalam dosa, dalam kutuk hukuman penderitaan. Manusia tidak bisa melepaskan diri daripada ikatan dosa, dan kami ada di situ, saudara. Jadi pada waktu dosa menguasai manusia, maka manusia itu terputus hubungan dengan surga, terputus hubungan dengan pusat kehidupan, yaitu kerajaan surga. Dan hidup kami seperti itu, saudara. Jadi karena itu kami dalam kutuk, hukuman, penderitaan, melakukan dosa, menyakiti Tuhan, dan itu menguasai kami bertahun-tahun. Dan sampai ada satu titik kami bisa mengalami titik balik kehidupan, yaitu dalam pertobatan. Nah saudara, saya sendiri dari mantan preman seperti teman-teman tadi, dari kehidupan yang nakal, diubah oleh Tuhan dalam titik balik kehidupan yang baru. Dan itu dimulai bukan karena bukan karena senantiasa kami mungkin datang ke sekolah Alkitab, datang ke gereja dan sebagainya. Itu penting. Tapi justru kami berjumpa Tuhan lewat satu proses di mana kami mengalami keadaan yang mengalami ketakutan, mengalami tekanan, kegoncangan jiwa, dan itu menekan kami sehingga betul-betul kami hidup tidak punya pengharapan, dan kami mau mati, pasti mau mati masuk neraka. Tetapi ketika kami berjumpa Yesus, hidup kami diubah. Jadi singkat cerita dari kesaksian tadi dan khotbah awal saya adalah mujizat yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita adalah ketika hati kita berubah, ketika kita mengenal kebenaran, ketika kita terhubung dengan surga. Jadi sekali lagi, kami dulu semua dari orang-orang yang tidak jelas, yang tidak pasti, tidak punya tujuan, yang rusak, diubah oleh Tuhan. Dan sehingga kami menemukan kehidupan
jelas, kehidupan yang pasti. Kehidupan yang jelas, kehidupan yang pasti itu dimulai dari mana? Dimulai dari hati. Dari hati. Karena Alkitab katakan jika hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil, akan diangkat. Dan Alkitab katakan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Kristus, roh Kudus, di situ ada kebebasan, di situ ada kemerdekaan. Kami dulu semua tidak punya kehidupan, tidak ada kemerdekaan. Karena kenapa? Karena hati kami masih jauh dengan Tuhan. Hati kami masih tertutup dengan kebenaran. Tapi waktu Tuhan menjamah kami, hati kami diubah, pikiran kami dibukakan, selubung-selubung diangkat, topeng-topeng diangkat, maka kami mulai mengerti arti kehidupan. Kami mulai dimerdekakan. Jadi dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari kutuk hukuman penderitaan. Karena itu ketika kami berjumpa Yesus, hidup kami diubah. Kami punya tujuan, kami punya status yang jelas. Bukan orang asing lagi, tapi jadi warga surga. Berarti warga surga hidup kami dipelihara oleh surga. Haleluya. Nah saudara, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami miliki, itu yang kami mau bagikan kepada setiap kita semua. Mungkin seperti dikatakan Pendeta Habel tadi, mungkin Anda sedang ada di daerah sini, Anda dulu sama seperti kami semua, tidak punya pengharapan, hidup di lembaga kelaman, tidak ada damai, tidak terkoneksi dengan surga. Kami ada di sini membagikan kesaksian, menyampaikan kebenaran, agar supaya kita tidak ada lagi yang ada di lembaga kelaman, tidak ada yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu hanya didapat lewat kebenaran yang memerdekakan, kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari-hari ini, di hari-hari terakhir, kita tahu bersama bahwa pelalicik setan sedang berusaha menghancurkan umat Tuhan, membuat banyak rumah-rumah tangga hancur, membuat banyak anak-anak muda hidup di lembaga kelaman, membuat banyak anak muda terikat dengan seks bebas, narkoba, terikat dengan kemabukan, terikat dengan tawuran di mana-mana. Di hari-hari terakhir setan membuat banyak anak muda kehilangan masa depan. Di hari-hari terakhir banyak gereja lokal mulai melenceng dari sasaran. Gereja lokal mulai ada penyesatan-penyesatan, mulai ada pengajar-pengajar palsu di sana. Semua ini sedang terjadi. Kenapa? Karena Alkitab bilang Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Karena itu saudara tahu, mari kita lihat sama-sama berita di akhir zaman ini, berita di mana-mana, di mana banyak umat Tuhan mulai tidak takut Tuhan, jauh dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan tunjukkan kebesarannya. Tuhan tunjukkan dia Tuhan yang ada dan hidup, sehingga dia nyatakan kebesarannya. Dan hari ini ada banyak orang yang mulai sadar, ternyata kita hidup ini masih punya Tuhan yang berkuasa, yang memberi kehidupan, memberi nafas kehidupan. Karena itu kita diajarkan untuk sadar, datang pada Tuhan, sadar, bertobatlah, cari Tuhan, andalkan Tuhan, karena dialah segala-galanya, pusat kehidupan kita. Dia Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan, Yesaya 58 ayat 1. Tolong pendeta Ken baca ayatnya. Yesaya 58 ayat yang pertama. Seperti dikatakan pendeta Arthur tadi, saudara, sebenarnya orang ini cuma boleh diam di rumah, hujan-hujan, makan pisang goreng, bobok-bobok di rumah, santai-santai saja. Sebenarnya harus begitu saudara. Kalau mau ikut daging kita, kemauan kita, ya kita saja santai-santai saja. Tapi kami mau memenuhi panggilan kami. Ada harga yang harus dibayar. Terkadang kami ada di jalanan, hujan datang, kami mengatur alat musik, hujan serang, tapi itu itu tidak membuat kami kendor, tawar hati dan mundur. Apalagi kami dihujat. Komentar-komentar yang masuk mengatakan ini pendeta gila, cari perpuluhan di mana-mana. Komentar-komentar yang masuk itu, saya mau beritahu, Anda mau berkomentar apapun saudara, kami dulu orang gila semua. Kami dulu orang gila semua, karena di luar Yesus gila. Di luar Yesus gila.
Tapi ketika di dalam Yesus kami diubah oleh Tuhan, tapi kami mau gila-gilaan di dalam Yesus, menyampaikan kebenaran, memberitahukan kebenaran, supaya kita semua juga tidak menjadi gila-gila, tetapi menjadi sadar di dalam Yesus. Bilang haleluya. Yesaya 58 ayat 1. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 1. Yesaya 58 ayat 1. Mainnya dah. Dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan di pusat kota Cilacap, Manado. Seperti dikatakan tadi, kami ada di sini bukan datang menghakimi, bukan datang untuk berpolitik, tapi kami ada di jalan-jalan untuk memberitahukan agar kita disadarkan. Amin. Karena banyak orang gila di akhir zaman. Makanya ketika dalam Yesus kita semua diubah, sehingga kita memiliki status yang benar, kita memiliki tujuan yang benar. Haleluya. Yesaya 58 ayat 1. Firman Tuhan berkata, serukanlah kuat-kuat, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala, bagaikan sangkakala. beritahukanlah kepada umatku Beritahukanlah kepada umatku, kepada semua umat Tuhan, pelanggaran mereka pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. beritahukanlah. Coba Anda lihat ayat ini, saudara. Ayat ini tidak bilang begini, bisikanlah pelan-pelan, bisikanlah pelan-pelan kebenaran ini supaya mereka sadar. Bukan bisikan, tetapi berteriaklah sekuat-kuat, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya kebenaran yang memerdekakan kita, supaya kita dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari ikatan dosa. Saatnya sadar, kita berbalik kepada Tuhan, sadar kita masih punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita diingatkan supaya kita memutuskan ikatan dengan ikatan kontrak dengan setan, supaya kita berbalik datang kepada Yesus. Tuhan, Dia Tuhan yang membebaskan, yang melepaskan, yang memberi hidup dalam damai, sukacita, ketenangan, dan keselamatan hidup kekal. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Nyaringkanlah, beritahukanlah. Saudara, kalau Anda lihat di TikTok, di YouTube, Facebook, terjadi gelombang pertobatan di mana-mana. Saya punya teman, dia tinggal di Jerman, saudara. Dia kirimkan video. Jadi teman saya tinggal di Jerman, dan dikirimkan video pada saya. Katanya di Jerman itu ada di satu tempat di kereta api. Tiba-tiba mereka semua dilawat oleh Tuhan. Mereka mulai bernyanyi memuji Tuhan di jalanan. Dan baru-baru saya lihat lagi di TikTok, ada seorang anak muda di Amerika, di California. Saudara tahu, sebelumnya tidak seperti ini. Pergerakan mulai terjadi. Anak muda yang ada di California, mereka mulai turun ke jalan-jalan, memberitahukan, menyerukan pertobatan. Saudara, dimulai dari mana? Dimulai ketika Tuhan tunjukkan kebesarannya. Pada waktu California dilawat dengan api yang besar. Tapi sebelum itu, di daerah sana itu ada acara yang menghujat Tuhan. Mereka pikir tidak ada Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan tunjukkan dia dahsyat dan ajaib. Ada api Tuhan turun dari langit dan membakar daerah itu. Dan sekarang ada api Roh Kudus merawat umat Tuhan. Ada kesadaran pertobatan di mana-mana. Sebab ini waktunya kita sadar, kita harus sadar dan datang kepada Yesus. Dia kekuatan kita, Dia hidup kita, Dia tujuan hidup kita. Kami ada di jalanan untuk menyerukan kepada kita semua. Bukan menyerukan engkau masuk golongan A, golongan B. Bukan menyerukan engkau masuk pidagama A, pidagama B. Kami menyerukan supaya sadar kita masih punya pusat kehidupan, kebenaran yang memerdekakan. Saatnya kita berbalik dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, supaya masa depanmu punya harapan yang Tuhan berikan. Karena hari ini terakhir, umat Tuhan mulai terjebak dengan ikatan dosa, dan akhir zaman keadaan dunia sama seperti pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 berkata, menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Keadaan dunia akan sama seperti pada sama Nuh. Semua orang mengikuti arus kekuatan dunia. Semua orang menyeleweng, menyakiti Tuhan.
Tetapi di zaman Nuh Alkitab bilang, Tuhan perintahkan Nuh, bangunlah batra di atas gunung, karena aku akan memusnahkan manusia. Tuhan selamatkan keluarga Nuh. Akhir zaman Tuhan ajarkan kita, bangun batra kehidupan di akhir zaman supaya kita diselamatkan. Bangun batra kehidupan, bangunlah itu untuk engkau ada Tuhan di sana menjaga, memelihara, dan memberikan engkau kemenangan. Haleluya. Jadi karena itu warga masyarakat umat Tuhan yang ada di pusat kota Cilacap dan dimanapun engkau ada di program ini, saudara, pastikan hari ini firman disampaikan, kita diingatkan, kita disarankan, kita masih punya Tuhan yang berkuasa. Satu ayat lagi saya buka buat saudara, 3 Yohanes 1. Kita tolongkan baca 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Dengar umat Tuhan, kita hari-hari ini diperhadapkan dengan keadaan dunia yang tidak pasti, keadaan dunia yang tidak jelas. Tetapi hidup dalam Yesus engkau pasti jelas. Amen. Karena kita punya tujuan yang jelas. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Baiknya ada. Dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih yang ada di pusat kota Cilacap Manado, aku berdoa, kami berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kami ada di jalanan menyampaikan berita ini agar kita semua baik-baik saja. Rumah tanggamu baik-baik saja, ekonomimu baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja. Kenapa? Karena akhir zaman, di akhir zaman ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena diperhadapkan dengan kegoncangan di mana-mana. Hagai pasal 2 ayat 78, Tuhan akan goncangkan laut, darat, laut, udara akan digoncangkan. Anda lihat sekarang muncul lagi di Tiongkok virus yang baru. Saudara, tahun 2020 kita ditakutkan dengan virus COVID-19. Ratusan yang meninggal, jutaan yang meninggal. Sekarang muncul lagi virus yang baru. Kita sedang dibodoh-bodohi dengan virus ini. Kita sedang dibodoh-bodohi dengan kaum global yang menyusun kekuatannya di bawah antikris untuk membuat kita ketakutan dengan virus yang muncul. Dengar baik-baik, sebetulnya virus yang berbahaya itu adalah virus dosa. Karena virus dosa itu mengikat manusia sehingga manusia mengalami jurang kematian. Virus akhir zaman sekarang sedang lagi ada berita-beritanya untuk membuat kita mulai berjaga-jaga, membuat ada vaksin lagi akan muncul. Dengar, kita punya Tuhan yang memberikan kita vaksin dari surga, kekebalan tubuh dari surga. Kau tidak perlu takut dengan virus apapun. Engkau akan baik-baik saja di dalam Yesus. Engkau akan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Jiwamu tenang dan baik-baik saja. Kapan engkau baik-baik saja? Ketika engkau terhubung dengan surga. Ketika kita menyadari bahwa kita masih punya Tuhan yang datang kepada saudara, seperti dikatakan dari, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku engkau yang tidak baik-baik saja. Marilah kepadaku rumah tanggamu yang tidak baik-baik saja. Marilah kepadaku engkau yang sakit-sakit, engkau yang tertekan. Tuhan katakan supaya engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau baik-baik saja. Karena ada pemulihan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada kelegaan terjadi. Sebab kita percaya Tuhan yang kita sembah bukan saja memberikan kita keselamatan, mengampuni dosa kita, tetapi menyembuhkan sakitmu, memulihkan keadaanmu. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang ajaib. Kapan engkau mengalami keadaan yang baik-baik saja? Ketika engkau buka hati, buka hatimu, buka pintu hatimu, datanglah kepada Yesus. Dia masuk di rumah hidupmu dan dia akan berkata, engkau akan baik-baik saja. Karena ada Yesus yang memulihkan keadaanmu. Dia Tuhan yang besar dan dahsyat ajaib, memberikan engkau kelegaan. Karena itu hari ini umat Tuhan yang ada di pusat kota Cilacap, terimalah kebenaran firman Tuhan ini. Hiduplah dengan baik-baik
saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Jiwamu ada damai di hati karena ada kebenaran di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan berdoa buat saudara supaya keadaanmu akan baik-baik saja. Engkau yang ada di seputaran pusat kota Manado ini dan ada yang ada di program ini, kami akan berdoa supaya keadaanmu akan baik-baik saja. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pesan kabar baik telah diperdengarkan, disampaikan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan. Untuk itu saudaraku sekalian, benih ilahi telah ditaburkan malam hari ini.